tisu. Kasih ya. Semuanya Rian yang ngurus. Dan saya hanya bisa nurut, Mbak. Ketika badan saya semakin lemah, saya sudah bilang ke suami untuk dicarikan babysitter biar ada yang mengurus Dio. Tapi suami saya melarang, Mbak, dengan alasan suami saya yang akan mengurus Dio. Tapi ternyata tidak, Mbak. Suami saya malah sibuk dengan bisnis yang gak jelas itu. Kamu udah kenyang? Ya udah, nggak apa-apa sayang. Sekarang minum obat ya. Kamu harus minum obat, biar kamu cepat sembuh ya. Ayo dong sayang, kamu harus minum obat. Kamu kenapa sih? Buat minum obat aja susah. Kamu udah gak nurut lagi sama aku? Iya. Kamu udah gak anggap aku sebagai suami kamu? Gitu. Kamu lihat Dio. Kamu gak kasihan sama dia. Hah? Kasihan aku dengan keadaan kamu seperti ini terus. Hah? Ayo dong sayang. Hei. Minum obat. Kamu lihat aku kasihan sayang. Kamu gak mau minum obatnya. Ya udah kalau kamu memang gak mau minum obatnya, obat ini aku buang aja ya. Mas, mana obatnya? Iya, sayang. Kamu yang buat ya. Sayang, kamu tidur dulu ya. Nanti kalau kamu butuh aku, tinggal panggil aja. Aku mau temenin Dio main. Jadi Mbak hanya bisa menuruti apa kata suami. Saya nggak sebodoh itu, Mbak. Maksudnya Mbak? Serapat-rapatnya menutupi kebohongan, pasti akan terungkap juga. Anita, Gimana? aku udah cek di lab. Obat ini sangat berbahaya. Kalau dikonsumsi, bisa merusak tulang dan bahkan menyebabkan kelumpuhan. Tapi suami aku bilang ini vitamin buat aku. Ini bahaya nih. Curigaan saya terhadap suami saya semakin jelas. Maka itu, saya buntuti suami saya waktu dia keluar rumah. Dan ternyata kecurigaan saya itu benar adanya, Mbak. Suami saya selingkuh dengan wanita lain. Hai, Beb. Oh, jadi kamu udah gak peduli lagi sama aku? Lihat dong, ini udah jam berapa? Aku udah nunggu 1 jam tau. Udah, aku mau pergi. Beb. Kamu yang sabar dong, jangan marah kayak gini. Kamu kan tahu aku lagi urus Anita. Beb, semua yang aku lakuin buat kamu. Ya udah deh. Oke. Oh iya, Beb. Kamu tahu nggak? Sekarang Anita sudah terbaring lemah di atas kasur. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu, kita jual rumahnya, kita ambil semua asetnya. Kita pindah dari luar negeri. Dan kita akan hidup bahagia di sana.
Kamu kenapa murung kayak gini? Aku tahu. Kenapa kondisi kamu drop kayak gini? Kamu belum minum vitamin ya? Makanya kondisi kamu drop kayak gini. Ya udah. Kalau gitu, aku ambil vitamin sekarang, kamu minum ya. Bentar aja. Halo, sayang. Kok kamu bisa berdiri sih? Kenapa? Kamu kaget? Kaget lihat aku bisa berdiri kayak gini, hah? Kamu kaget? Aku sehat-sehat aja, Mas. Kamu pikir aku nggak tahu obat-obat yang selama ini kamu kasih? Itu semua racun, Mas. Dan kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selama ini aku sakit? Kamu keluar sama cewek lain. Sekarang Anita sudah terbaring lemah di atas kasur. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu, kita jual rumahnya, kita ambil semua asetnya. Kita pindah dari luar negeri. Dan kita akan hidup bahagia di sana. Tapi kamu nggak bawa anak kamu kan, Beb? Ya enggak lah, Beb. Ngapain sih aku bawa anak? Bikin ribet kita nanti, tau nggak? Kan kita juga bisa punya anak nanti. Sayang, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Jelasin apa, Mas? Gak semua... Pergi kamu! Pergi! Saya nggak nyangka, Pak. Rian setega itu sama saya. Selama ini dia tidak pernah mencintai saya sedikit pun. Apapun yang dia lakukan untuk saya, itu demi perempuan itu, Mbak. Mbak, saya bisa ikut merasakan apa yang Mbak Anita alami. Pasti sangat sakit, disia-siakan dan dikhianati oleh orang yang kita cintai. Lalu setelah mengusir mereka, apa yang Mbak Anita lakukan? Waalaikumsalam. Iya, aku lagi nyantai ini di rumah. Aku lagi nyopin anak aku, Dio. Dia malah tidur ini. Bener. Alhamdulillah, aku mau launching produk baru ini, skincare aku. Nanti tolong dibantu ya promo-promo. Masya Allah, aku lupa, aku lagi rebus air. Bentar. Nanti aku telepon lagi ya. Maaf ya sayang. Dio. Kamu di mana, Nak? Dio. Kamu di mana, Nak? Dio.
Halo Anita sayang. Saya nggak ada waktu. Kamu ngapain sih nyari Dio di situ? Di mana Dio? Kamu apain anak saya? Kamu bawa kemana anak saya? Kamu lah Dio. Tuh. Duh, kayaknya rewel banget nih. Ya, ngurusin bayi rewel kayak gini. Apa kita buang aja sayang bayinya? Tolong jangan apa-apain anak saya. Tolong. Dia masih kecil, dia masih apa-apa. Tolong jangan apa-apain anak saya, Rian. Charlie! Boleh aja. Boleh aja aku akan kembalikan Dio sama kamu. Tapi kamu harus jual rumah dan aset kamu dan kamu kasih ke aku uangnya. Dan lo cuma punya waktu 1 hari. Kalau lebih dari itu, lo gak bakal ketemu sama anak lo lagi. Oh iya, dan satu lagi. Kamu jangan lapor polisi untuk hal ini. Ya, kalau enggak, aku akan nekat untuk melukai anak kita. Jangan apa-apain anak saya, Rian. Kembaliin anak saya, Rian. Rian! Setega itu suami Mbak dengan anak kandungnya sendiri. Itu adalah situasi yang paling berat dalam hidup saya, Mbak. Lebih berat dari perselingkuhan Rian. Saya benar-benar terpuruk dan bingung, Mbak. Mbak Anita saat itu nggak terpikir untuk lapor polisi. Saat itu saya nggak bisa berpikir jernih. Saya sangat takut salah langkah, Mbak, dan mengakibatkan dia celaka. Jadi, saya memutuskan untuk mencari jalan sendiri. Maksudnya? Jadi Mbak memberikan apa yang suami Mbak dan Shirley itu inginkan?